kondisi Palestina terkini menurut pandangan Ustaz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kondisi Palestina khususnya di Gaza sungguh sangat memprihatinkan karena banyak korban yang berjatuhan, lebih dari 200 orang luka-luka dan 190 orang lebih mereka mendapatkan perlakuan yang lebih menyakitkan, lebih menyedihkan lagi, dan tidak sedikit di antara mereka yang sudah gugur, mudah-mudahan mendapatkan pahala syahid. Ditambah lagi juga banyaknya tempat tinggal dari warga Gaza yang dibombardir oleh Zionis Israel. Kemudian jalan ke rumah sakit Ashifa itu dihancurkan, sehingga pasien yang dari luar untuk masuk sulit. Kemudian mereka yang dibawa untuk keluar ke rumahnya juga sulit. Nah, inilah kelakuan kezoliman yang dipertontonkan oleh penjajah Zionis Israel kepada masyarakat dunia. Oleh karena itulah kita sebagai bangsa Indonesia yang memiliki hati nurani, akal sehat, memiliki iman harus tampil untuk membela rakyat Gaza Palestina khususnya dan Palestina pada umumnya, termasuk Masjidil Aqsa. Bantuan apa yang dibutuhkan warga Palestina untuk saat ini? Yang saat ini yang sangat dibutuhkan adalah doa dari kaum muslimin Indonesia. Karena dengan doa itu mereka akan mendapatkan ketenangan, mereka tidak stres, mereka tidak ketakutan. Karena tidak sedikit khususnya anak-anak yang mengalami stres karena hampir setiap hari mereka dibombardir, nggak siang nggak malam. Yang kedua adalah berikan bantuan terbaik kita untuk mereka. Nanti di sana akan disampaikan menurut kebutuhan mereka. Apakah itu obat-obatan, apakah itu berkaitan dengan makanan, apakah itu nanti perbaikan tempat tinggal mereka. Nah, inilah yang bisa kita lakukan. Kemudian yang berikutnya lagi adalah bantuan secara politik, terutama para elit politik di negeri kita harus ambil bagian. Mereka harus bersuara untuk menekan kezoliman yang dilakukan oleh Zionis Israel agar Zionis Israel menghentikan kebiadabannya. Apakah aksi-aksi seperti ini juga sangat dibutuhkan oleh mereka? Sudah barang tentu ini sangat membutuhkan, apalagi kita bangsa Indonesia, bangsa yang besar, bangsa yang berhutang budi kepada bangsa Palestina. Dan kita mendapatkan informasi di berbagai macam negara, Eropa, Amerika, kemudian mereka ambil aksi untuk menunjukkan kepedulian. Kalau bangsa Eropa saja, bangsa Amerika saja, masyarakatnya, rakyatnya melakukan aksi, memberikan dukungan kepada bangsa Palestina, maka bangsa Indonesia harus lebih dari mereka. Kenapa? Karena bangsa Palestina adalah bangsa yang pertama memberikan dukungan terhadap kemerdekaan Indonesia. Ulama Palestina, Syekh Muhammad Amin Husseini adalah yang memberikan dukungan support kepada kemerdekaan Indonesia. Muhammad Ali Tahir adalah negarawan, kemudian hartawan bangsa Palestina yang memberikan seluruh tabungannya untuk bangsa Indonesia. Jadi apa yang harus dilakukan pemerintah Indonesia dan juga nasional, internasional? Pemerintah harus bersuara lebih keras lagi karena pemerintah memiliki potensi dan kekuatan untuk semacam itu. Kemudian harus menggalang kekuatan-kekuatan khususnya di Asia Tenggara dan masyarakat dunia untuk bersatu padu memberikan tekanan terhadap Zionis Israel. Di PBB konkretnya seperti apa? Konkretnya di PBB adalah memberikan sanksi ya kepada Zionis Israel. Berupa sanksi? Sanksinya itu bisa sanksi kepada seruan kepada negara-negara di dunia memutuskan hubungan diplomatik yang telah menjalin hubungan diplomatik dengan Zionis Israel. Seruan boikot produk Israel dan Itu adalah bagian dari upaya ikhtiar kita. Kalau puasa sebulan aja kita bisa nahan makan minuman yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lantas kenapa kita nggak bisa melakukan boikot terhadap produk-produk Zionis Israel? Oke. Saya perlu menyampaikan kepada kita semua asbabul kisah. Kalau hadis disebut asbabul wurud, kalau Al-Quran disebut asbabun nuzul. Asbabul kisah terjadinya apa yang kita ketahui di Gaza, Palestina dan juga di Masjidil Aqsa, yaitu bagaimana kezoliman, arogansi yang dipertontonkan oleh Zionis Israel yang menghalangi kaum muslimin yang akan melakukan sholat tarawih di Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa milik kaum muslimin, maka pantas kaum muslimin untuk datang ke Masjidil Aqsa untuk beribadah menurut keyakinannya, kemudian melakukan sholat tarawih, kemudian dia melakukan sholat berjamaah. Tapi apa yang dilakukan oleh Zionis Israel, dia halangi, dia buat border. Itulah penyebab utama maka rakyat di Baitul Maqdis melakukan protes.
Nah, ketika tadi protes itulah timbulnya hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan harusnya Zionis Israel menghentikan apa yang dia lakukan terhadap rakyat Palestina di Baitul Maqdis. Tapi mereka mengulangi. Pada tanggal 26 Ramadan, mereka mengusir orang yang sedang melakukan etikaf. 26 Ramadan, 10 hari terakhir bulan suci Ramadan, kaum muslimin di mana tempat melakukan etikaf. Tapi mereka usir. Mereka ganggu orang yang melakukan sholat tarawih. Mereka alangi orang memasuki Masjidil Aqsa. Maka sudah barang tentu kaum muslimin protes. Nah, protes inilah disikapi oleh Zionis Israel dengan tindakan brutal, penembakan, walaupun itu dengan peluru karet. Tapi ketahuilah, tindakan semacam itu tidak pantas dilakukan di masjid. Bahkan dia memasuki masjid, dia melukai jemaah yang sedang melakukan itikaf di masjid. Dan inilah menyebabkan seluruh masyarakat dunia melakukan protes, dan saudara-saudara Palestina yang berada di Gaza melakukan tindakan balasan. Nah, akhirnya Zionis Israel melakukan balasan lagi, kemudian balasan lagi, sehingga banyak jatuh korban. Nah, oleh karena itu kita menyerukan, hentikan pertempuran tersebut, kembalikan hak warga negara Palestina dengan sesungguhnya, dengan sebenarnya. Hentikan termasuk gencatan senjata juga? Bisa itu dilakukan dengan catatan-catatan yang harus disepakati. Karena gencatan senjata itu sudah berlangsung lama dan berkali-kali pula dilanggar oleh Zionis Israel.